Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, teman ngobrolin film tiap malam. Hari ini gue akan nge-review film bergenre horror misteri. Kayaknya horror kurang tepat sih, lebih ke thriller sebenarnya kalau gue lihat ya. Knock at the Cabin yang didirect sama M. Night Shyamalan gitu. Ini salah satu sutradara favorit gue ya, dengan film-filmnya yang unik dan film-filmnya juga mengandung plot twist yang ya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya, plot twist yang tidak bisa dijelaskan sebenarnya. Kali ini dia mendirect film berjudul Knock at the Cabin yang diadaptasi dari sebuah novel juga dengan judul setahu gue kurang lebih mirip lah. Ini bercerita tentang keluarga yang sedang liburan di suatu cabin dan ternyata ada 4 orang masuk ke dalam rumah. 4 orang ini bisa dibilang aduh baik atau jahat gue juga kurang tahu. Pokoknya dia tiba-tiba dengan ramah masuk, tapi nggak dibolehin masuk dong karena kan aneh gitu, dan orang pasti takut gitu. Apalagi ada Dave Bautista di sini kan, pemerannya yang tinggi gede gitu, dipikir mau ngebunuh atau apa gitu lah. Ternyata orang ini tetap memaksa masuk, akhirnya didobrak pintunya, dipikir penjahat, tapi ini kalau dibilang penjahat juga bukan penjahat. Dia cuma memberikan informasi kalau seandainya keluarga itu tidak voting siapa yang harus mati hari itu, saya ada 3 orang, nah 3 ini harus milih nih siapa yang mati, bapak, ibu atau anak gitu. Kalau seandainya salah satu tidak ada yang mati, berarti akan terjadi kiamat. Oh, bukan main-main, kiamat terjadinya. Coba lo, premisnya aja udah tidak masuk akal gitu, tapi menarik. Karena cerita itu cuma di cabin doang sebenarnya. Maksudnya set locationnya ada di cabin gitu secara keseluruhan gitu. Dan menariknya lagi adalah ya itu, lu pikir kayak haha nggak mungkin lah kiamat, masa kiamat sih gitu. Terus dikasih opsi, oke lu mau nggak seandainya lu mau nggak siapa jadinya, siapa yang mau lu bunuh gitu. Dan dari mereka gak ada yang voting gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Berapa ya setahu gue ya? 700, 400 atau berapa ratus pesawat jatuh gitu. Terjadi gempa gitu. Nyalain TV kan beritanya. Yang ngebuat orangnya tuh kayak, hah gila, ini sebenarnya terjadi apa ini yang terjadi di luar gitu. Itu yang ngebuat film ini semakin menarik. Balik lagi misterinya gitu. Misterinya cukup misteri menurut gue untuk diungkapkan gitu. Susah lah untuk diterjemahin gitu. Dari situ aja menurut gue udah cukup menarik gitu premisnya ya. Tapi yang cukup disayangkan adalah di sini karena cuma di cabin doang gitu ya. Sebenarnya yang diutamakan adalah karakter dan dialog pasti kan. Dialognya lo harus fokus, harus penting dan lain sebagainya untuk ngebuat orang mau nonton sampai habis gitu, harus menarik gitu. Tapi sangat disayangkan dialognya menurut gue cukup boring, cukup tidak menjelaskan banyak hal, yang akhirnya menciptakan sebuah plot hole. Karakter yang di sini menurut gue terbatas, yang harusnya bisa dieksplor dan bisa dibuat lebih intim lagi dengan penontonnya, tapi ternyata nggak begitu juga gitu ya. Semua masih berdasar aja untuk eksplorasi karakternya. Mungkin gue sedikit paham sih apakah sutradaranya cukup fokus dan pusing untuk mengimplementasikan cerita yang kompleks ini ke dalam sebuah film yang mencoba untuk gimana caranya dibuat sedikit realistis gitu. Mungkin lagi fokus di situ yang jadinya terbengkalai gitu untuk karakter sama dialognya, mungkin gue nggak tahu. Tapi film ini dari poster yang ngebawa senjata dan lain sebagainya, pasti lo akan kebayang ini akan berdarah, akan gore dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata untuk gore juga tidak ada gitu. Gore juga tidak begitu terlihat, malah menurut gue nggak ada gore-nya gitu loh. Karena setiap adegan pembunuhan itu akan dilakukan atau akan dikasih sudut pandang lain gitu, yang ngebuat lu cuma ngeliat darah doang gitu. Cukup disayangkan sih menurut gue, padahal ini waktunya kalau mau gore dilepasin aja, karena premisnya juga luar biasa, kiamat men gitu. Ada banyak kecelakaan, ada banyak kejadian yang terjadi gitu. Itu sih menurut gue untuk film ini. Tapi kalau disuruh cari misterinya, disuruh nilai misterinya, ini menjadi sebuah film yang cukup seru gitu, karena kan lu penasaran sampai ending sebenarnya kiamat ini bisa terjadi karena apa gitu, sekte kah atau apa gitu ya. Tapi ya you know lah, M. Night Shyamalan ini kalau buat film, ada beberapa film media yang dia lebih memilih untuk tidak menjelaskan semuanya. Dia lebih memilih bias dan dia lebih memilih ya ini fantasi aja men, lu gak perlu dibawa serius banget gitu. Cuma terkadang yang namanya penonton ya kadang lu pengen penjelasan kan, lu biar bisa kayak oke, ini terjadi karena ini nih bro, walaupun fantasi gitu ya. Ya di sini cukup dijelaskan sih, tapi gue sedikit kurang oke, gitu aja sih. Ya paling itulah film dari Knock at the Cabin ya kalau nggak salah judulnya. Itu bisa kalian tonton di HBO Go. Skornya dari gue 3/5.
Jadi buat kalian yang belum nonton bisa langsung nonton aja. Buat kalian yang udah nonton langsung tulis reviewnya di kolom komentar. Kira-kira menurut kalian seperti apa. Paling segitu aja dari Sinema Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.